Nah kemarin sempat tergugah untuk menonton karena memang ada orang Indonesia yang bisa mengalahkan Grandmaster di luar negeri. Ada kewenangan untuk mengatakan itu curang atau enggak. Cuman yang jelas faktanya Pak Dadang itu atau Dewa Kipas itu mengalahkan Gotham Chess. Masalah dia curang atau tidak curang, entahlah kan, orang kita aja kadang-kadang di sekitar kita juga banyak kan. Ketika mungkin kemarin langsung tanding face to face, itu ada sedikit nervous juga bro. Nervous karena kan jam terbang dari Kalah mental bro, master beda. Curang ya? Ya karena menurut data 95% hanya baca data. Sebenarnya kayaknya Suaranya misalnya Curang. lagi main kan, kalau kita di pos ronda tuh kan mau maju, kuda. Nah, itu apa itu? Curang bukan itu? Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, balik lagi bareng gua Ruli. Ketemu kita di podcast yang podcast kesayangan kita semua. Di pagi menjelang sore di hari yang cerah ini masih bareng gua Ruli Pratama. Podcast kesayangan kita semua. Lu siapa sih? Aku nggak sayang sama lu. Ya. Jadi kita kemarin lagi heboh nih. Iya. Ada sesuatu yang menarik banget nih buat gua, mungkin buat kita semua ya. Ada ya? Hah? Ada apa? Iya nih Pak nih. Jadi kemarin ada pengambil alihan pemimpinan. Oh, KLB. Bahaya. Ini kita grupnya M atau grupnya A ini kita. Iya, ini udah digiring ke politisasi nih, Pak. Nggak netral nih. Ini bahasanya Bukan itu Pak. Bukan. Ini mengenai kuda makan raja. tetap sama itu. Oh sama. Yang ini yang Natal. Yang tadinya diambil, terus Iya. mau makan rajanya, wah bahaya. Jadi penggiringan. Itu kira-kira raja ini tahu nggak itu? Nah itu masalahnya. itu yang dibahas dulu kan? Itu yang dibahas itu. Itu. Kalau Itu kata, siapa? Diem aja gitu. kalau kata perdana menterinya happy aja rajanya. BB aja. Oh, Wah. happy. Parah tapi Katanya raja yang biru tuh marah-marah, Hah? kecewa. Dari dulu juga gitu. Ternyata itu warna hitam sama putih ya. Kok ada ngomongin habis? Oke, Tit, kita lanjut. Oke. Kemarin ada momen yang sangat menghebohkan antara pertandingan antara Dewa Kipas ya sama Pasangin. kuda betina sama Grandmaster Iren Saya lupa. Sukandar. Sukandar. Iren Sungkar kayaknya. Bener Sungkar. Sungkar masa keluarga dong. Apa tuh? Bunyi nada. Nah gini ya. Oke. Aja dah. Terus Gimana? Terus hebohnya apa hebohnya? Hebohnya masih. Siapa yang heboh itu? Iya. Dia heboh. Iya heboh nih bro, gimana menurut lo? Kita ini kan nggak pernah dihadirkan satu pertandingan catur yang Live gitu ya. heboh begini, apalagi itu Iya. live dan masuk ke rekor dunia 1,25 juta dalam Penonton satu live. penonton live Saat itu. saat itu. Nah. Keren. Gue termasuk di dalamnya. Jadi saksi sejarah. Oh iya, bukannya kemarin nonton. Jadi pertandingan kemarin buat lo apa yang paling menarik? Yang paling menarik yang jelas ada Chelsea. Internasional sebagai MC. Ya. Moderator. Ya, kalau saya lihat emang sejak Selin. Siapa Selin bang? sejak saya lihat Selin. perhatikan memang sejak dipegang sama Tuchel itu Chelsea lagi bagus-bagusnya menurut saya. Hampir menang di semua kompetisi. Oh. Di Chelsea yang Chelsea yang mana? Bapak Hah? yang maksudnya? Ini Chelsea mau nikah Pak. Oh iya, ternyata Chelsea FC. Chelsea mau nikah kapan? Gitu. Yang mana? Ngapain nanya Chelsea? Mana yang sebelah? Balik Jadi gimana Chelsea? Kapan? Iya, yang buat gua tertarik gini. Gua terakhir nonton catur itu ada mungkin 10 tahun yang lalu. Wah, mending. Masa sih? Saya nonton ya. Saya mana pernah nonton. Siapa? Saya nggak tahu. Bapak Ronda. Itu warga sama Sis Kamling. Tonton lah. Nonton warga itu saya kira 10 tahun yang lalu. Nah kemarin
sempat tergugah untuk menonton karena memang ada orang Indonesia yang bisa mengalahkan Grandmaster Nah, di luar negeri. ini yang menarik nih. Lu percaya nggak dia bisa ngalahin Gotham Chess? Realnya kan Pak Dadang ya? Pak Dadang ya. Pas. Realnya terjadi. Dengan hasil kemarin. Iya, gua Enggak, percaya. faktanya dia kalah kan si Gotham itu faktanya seperti Lu, itu. bentar, lu percaya Gua percaya. Kan kalau dia seperti itu. jago Kalau dia Pak jago, Dadang percaya, sangat percaya. sampai bisa ngalahin Gotham Iya, Chess? kalau curang atau tidak curang itu urusan lain. Beda lagi. Apa sih dia Menurut lu dia curang nggak? Hah? Menurut lu dia curang? Gua sebagai pakar cryptocurrency, gua nggak ada kewenangan bro di sana. Gua ada kewenangan untuk mengatakan ini curang atau enggak. Cuman yang jelas faktanya Pak Dadang itu atau Dewa Kipas itu mengalahkan Gotham Chess. Itu faktanya. Lu percaya itu bukan bot yang main ya? Gua nggak bilang Bukan kapasitas saya. kita lah. Ya bukan kapasitas saya lah tentunya untuk bilang. Kalau menurut lu gimana? Gimana? Pak Dadang ini, lu percaya nggak skillnya tuh Jago. ya bisa ngalahin Gotham Chess dengan level yang begitu tinggi, luar biasa. Lu Bisa percaya aja dia sih. cheat apa enggak? Enggak. Dulu itu kita kan waktu di saya ya, bukan kita ya. Di sekolah tuh saya suka nyaksiin ada orang-orang yang kadang-kadang sehari-harinya luar biasa pintar Main. segala macam main. Tapi begitu ujian sekolah atau dulu ujian 1 bulan dulu zaman saya itu bisa aja ada masalah sakit itu kadang-kadang ingatan itu kan hafalan kita blank. Mungkin itu pas Jadi pas grogi lah. Gotham itu kayaknya ada masalah jadi Zaman masalah. panggung ya. Jadi mungkin benar jago, cuma dia nervous gitu bisa ya. jadi, bisa jadi. Karena kalau saya lihat di podcastnya Om Tit itu Om Om Deddy. Om Deddy boleh sebut ya? Boleh. Om Deddy yang dipromoin Om Deddy. Jadi itu dia menjelaskan hafalan langkah-langkah kalau maju ini harus maju apa, kalau musuh maju ini harus maju apa. Itu seperti sangat meyakinkan. Sepertinya Seperti meyakinkan. Jadi saya prediksi itu kalau dia buka kelas pelatihan catur itu pasti laku di RW-nya. Tapi kalau misalkan untuk kelas nasional bisa menghubungi kita aja. Nanti saya bantu untuk Iya. besarkan itu kelas. Iya. Bisa. Jadi kalau masalah percaya nggak percaya selama ini faktanya terjadi, jadi saya harus percaya. Masalah dia curang atau tidak curang, entahlah kan orang kita aja kadang-kadang di sekitar kita juga banyak kan. Wah, Sekitar apa kan? Sekitar Iya. apa? Aku jadi curhat. Di sebelah kan? Iya banyak lah gitu. Kalau ini agak jauh ya. Gak jauh juga kan? Sekitar itu gua maksudnya. Kita kan udah tahu azan jam 12, sholatnya jam 1 curang itu. Oh iya. Oh. Iya harusnya. Ingat bro tuh diomongin papa. Berarti kalau azannya jam 12, kita jam 11 harus sudah sholat. Nah, curang juga. Parah ini. Curang juga itu. Jadi harus tepat waktu itu nggak curang namanya. Iya. Oke, menurut lu gimana? Menurut apa? Curang apa enggak? Maksud gue gini, ketika pertandingan itu mungkin kebetulan memang Padahal bisa banyak faktor lah sepertinya. banyak faktor, betul, setuju gua. Nah ketika mungkin kemarin langsung tanding face to face itu ada sedikit nervous juga bro. Nervous karena kan jam terbang dari Kalah mental, bro. master beda. Jam terbangnya berapa jam? Siapa kemarin? Kalau gua dukung kemarin dukung Om Deddy. Iya, sama. Gua dukung Om Deddy. Saya dukung Om Deddy waktu itu untuk bisa mengembalikan hadiahnya dari iklan-iklannya. Gua dukung Om Deddy. Kasihan dia rugi kalau. Karena dua-duanya kan dapat bro, yang satu 200 juta, yang satu 100 juta. Nanti kita adain juga lah perlombaan ya, hadiah pertama 200, hadiah kedua 100 ya, perak. Oke siap. Lu gimana? Apanya? Menurut lu curang nggak Curang mor ya. pada saat main sama Gotham Chess ya? Semuanya pada nggak ngejawab secara real ya. Nah ini Itu realnya Coba nih, itu, realnya itu dia ahli, menang. ahlinya. Ahlinya ahli, intinya inti. Coba gimana? Gila. Siapa yang curang? Pak Dadang apa? Pada saat lawan Gotham Chess dengan hasil yang lu lihat kemarin ternyata Karena kita nggak punya nggak itu loh. sejago itu. Kalau kita mau menuduh curang itu kan pertama ada pencemaran nama baik loh. Enggak, chess.com sudah menyatakan itu Curang. curang. Oh ada beritanya. Udah. Sudah. Oh iya kalau dia bisa Validasi mendeteksi juga sama. itu, kalau dia mendeteksi itu ada kecurangan, ya itu bisa dipastikan berdasarkan beritanya apa klarifikasi chess itu berarti chess menyatakan curang. Curang berarti. Kata chess
Yakin? Kata kelontong. Kata chess.com itu curang. Iya. Itu baru katanya. Meyakini nggak? Hah? Yakin nggak? Apanya? Curang. Ya kata chess.com curang Nah, gimana? iya. Kata pakar kuda hitam gimana? 95%. Oh, curang ya. Ya karena menurut data 95% hanya baca data. Iya. Sebenarnya kayaknya Suaranya ada gini. Iya. Kan yang Kayak di podcast. kalau lihat itu sebenarnya dia tuh nggak curang kayaknya. Mungkin apa namanya deskripsi curang tidak curang itu harus dikliarkan dulu nih. Standarisasinya Iya. ya. Curang tuh apa? Misalnya dia main sambil di sebelahnya ada penasehat misalnya itu kan itu curang apa enggak gitu. Nah ini penasehatnya ada robot, ada orang gitu. Betul. Itu curang apa enggak gitu. Nah misalnya Curang. lagi main kan kalau kita di pos ronda tuh kan mau maju kuda. Nah, itu apa itu? Curang bukan itu? Nah, Udah C4 ke 8A Iya, misalnya. kemarin juga kan kasih tahu tuh, harusnya itu dia majuin ini kata komentator itu kan. Iya. Nah, masalahnya nggak kedengeran aja. saya tahu. Kalau misalkan kudanya di F7 lari ke B2 biasanya. Lo hitung dulu itu B2 di mana sih? Tahu nggak kalau kuda jalannya gimana? L kan? Hah? L. Nggak mungkin kuda teh K kan nggak mungkin. L. Tapi gua jadi pengen menambah ilmu catur. Cuma Kenapa? gara-gara satu, coy. Kenapa? Karena Chelsea mau nikah. Kenapa tuh dia? Kapan mau nikahnya? Pokoknya. Chelsea mau nikah. Pokoknya. Nah, ini salah satu yang menarik di sini. Ternyata yang followernya nambah tuh bukan Iren. GM Susanto, Iren nambah, tetapi nggak signifikan. Yang menarik perhatian bahkan sampai masuk ke berita ini, Chelsea mau nikah. Menurut lu gimana? Kok Saya bisa? Dia kan cuma host ya. Saya nggak follow, saya follow GM Susanto karena saya mau belajar catur. Oh, Saya juga mau belajar catur. Cuman bedanya kalau misalkan saya belajar ke Susanto, itu kan cuma satu ilmu. Tapi kalau ke Monica ada dua keuntungannya. Apa tuh? Satu ilmu, Dua? dua pemandangan. Nanti kan kalau daftar di kelas saya ngajarnya bukan dia loh bro. Enggak, kalau saya privasi ke dia. Udah saya DM. Privat. Iya privat. Privasi apa privat? Privasi. Jadi Privat bro. Jadi privat. berapa itu harganya? Harganya Buka nggak sih? Open nggak sih? dia mau buka. Jadi open dia? Jadi open. Open. Coba jelasin. Sus. Dia open serius. Dia open. Catur. Dia open online kan? Oh, online. Enggak, dia opennya secara online. Iya. Masa tadi pertemuannya Jadi open? gimana nih? Di aplikasi apa? Tapi lu harus booking dulu. Oh, berarti open booking gitu kan? Nah, gimana? booking dulu secara online. Emang ada? Ada di Instagram. Instagramnya Monica bukan. Chelsea Dot. Monica. Nanti dari diskusi lanjut sebenarnya. Ya, nanti di Sebenarnya kan menunjukkan bagaimana sebuah hal yang tidak menarik itu bisa dikemas jadi menarik. Bisa sampai ditonton 1,2 juta orang. apa sebenarnya yang bikin menarik? Hah? Di sana apa yang bikin menarik? Kalau Chelsea. Chelsea. Enggak, itu bagaimana acara itu dikemas. Jadi kemarin tuh si Om Deddy itu mengajarkan bahwa hal yang kadang-kadang membuat orang jenuh sekalipun kalau dikemas bagus bakal bagus. Jadi kalau pelajaran kimia yang bikin orang sebel aja kalau dibikin bagus sama gurunya itu mungkin murid-muridnya bakal mau belajar. Iya. Setuju. Berarti karena ada storytellingnya. Kayak gitu. Oh, setuju tiba-tiba ada suara begitu. Jadi karena makanya kan kalau bikin buku cover itu menentukan kan. Kalau nggak ada covernya nggak tertarik gimana bukan? Berarti yang jadi cover kemarin tuh siapa, Pak? Podcastnya Om Deddy. Om Deddy luar biasa sebagai seorang marketer ya luar biasa. Dan broadcaster. Iya, luar biasa. Salut lah dia. Saya juga. Keren. Saya juga belajar banyak nih. Ya, menurut lu gimana? Apa itu bisa jadi viral banget? Viral banget ya itu tadi sih. Yang Dia memenuhi unsur-unsur apa kalau viral itu step. Nah, stepnya itu Apa tuh step? Ya lu tinggal baca aja di Jelas. bukunya Johan Greger, Contagious ya, itu judulnya. Lu S. baca aja. S. Lu baca aja deh nanti tinggal ini baca. Social currency S-nya. Kalau gua ceritain dari sini, entar Panjang, maksudnya panjang. banyak. Lu baca aja. Atau kita bahas di Clubhouse bisa juga. Bisa. Nah, yang gua lihat sih satu yang paling menang juaranya itu Om Deddy, karena dia bisa betul kata Bapak tadi bisa mengemas yang catur bukan olahraga favorit seperti di Indonesia. Beda dengan bola kan. Kalau bola itu kan fanatiknya luar biasa. Nah ini dengan hanya pertandingan catur itu hanya hitungan setengah jam apa 1 jam gitu,
Tapi orang bisa menonton 1,2 juta, itu sangat luar biasa. Jadi yang pemenangnya kemarin tuh bukan Kuda Kipas, bukan Kuda Kipas apa? Dewa Kipas. Dewa Kipas dengan Mbak Iren bukan. Kalau menurut saya yang menang itu Om Deddy. Gitu. Om Deddy main catur berarti? Bukan, Om Deddy yang mengemasnya sedemikian rupa. Karena Mbak Iren yang mendapatkan entertainer sejati ya. Ya luar biasa. Itu harusnya kita pelajari tuh Om Deddy. Luar biasa, panutan kita belum. Menurutku gimana? Kenapa bisa seviral itu? Karena ada storytelling. Jadi dibikin cerita dulu, jadi dibikin dua kubu. benar. Nah, jadi yang satu itu dukung si Dewa Kipas, Ya. yang satu itu dukung Gotham Chess. Ya. Awalnya kan gitu kan. Jadi yang satu itu seakan-akan Dewa Kipas ini terzolimi lah. Iya. Jadi kan Sampai di blok akun. Pak Dadang yang terzolimi. Iya, Pak Dadang itu terzolimi. Pak Jadi Dadang. sebagai sesama warga Indonesia, akhirnya kan kita kayak berbondong-bondong untuk membela Pak Dadang Karena nasionalisme. karena nasionalisme tersebut. Nah, setelah itu berita menggoreng, memviralkan tersebut, akhirnya orang penasaran. Setelah penasaran, momentumnya Om Deddy itu tepat. Jadi dia langsung bikin podcast. Di saat yang lain belum undang Pak Dadang, dia yang pertama undang Pak Dadang, diwawancarain. Akhirnya ceritanya, storynya makin kuat. Setelah itu besoknya lagi dia ngundang Iren. Dan statement Iren yang Kontroversi juga ya. kontroversi waktu itu juga itu digoreng juga sama Om Deddy. Bener. Setelah itu besoknya lagi podcast lagi ngundang si Gotham Chess kan waktu itu kan. Iya online. Online. Ini bareng sama Oh, Isen. bareng, iya bareng. Benar. Iya, setelah itu dari komentar-komentarnya kan langsung banyak yang udah tanding ulang aja. Iya. Bahkan banyak yang berbalik menyerang Iren. Iya. Ya kan? Dari yang tadinya nyerang Gotham Chess jadi nyerang ke Iren. Kalau sekarang yang diserang itu Om Hendrik. Om Hendrik yang sekarang diserang. Itu kenapa sih kemarin? Itu yang pinggir itu. Iya, itu yang juri. Jadi Oh, Inspektur. Oh, inspektur pertandingan benar. Ya, Itu dia ngobrol apa kemarin? Gua nggak tahu sih. Ya pokoknya diserang lah intinya. Jadi cek aja langsung. Gara-gara apa? Gara-gara omongannya, ya mungkin dianggap frontal untuk rakyat Indonesia karena Terlalu menyerang. vulgar ya. Vulgar, karena terlalu menyerang ke pihak pada. Jadi apa sebenarnya kan terkadang kita harus bisa mengukur kemampuan juga kan ya. Jadi kalau kita kelasnya masih kelas ringan, jangan tanding sama kelas berat kan harus. Makanya kalau dalam setiap pertandingan itu kan ada syarat-syaratnya kan. Betul. Makanya kemarin tuh kalau dari sisi sportivitas sebenarnya nggak sportif. Orang yang tidak punya tidak punya Gelar sejarah, tidak punya sejarah pertandingan level tertentu diadu sama orang yang sudah level internasional. Iya. Sama aja kayak kita ngadu tinju itu Tyson sama petinju Indonesia kelas bapak amatir kayak gitu kan. Iya. Nggak bagus sebenarnya kalau dari sisi sportivitasnya nggak dapet gitu. Cuman kalau dari sisi entertainment, dari sisi hiburan, dari sisi bisnis itu entah luar biasa. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat di Instagramnya Mbak Iren, itu dia sebut juga, kebetulan kan ada tuh Pak Dadang masuk di Instagramnya Mbak Iren tuh, katanya bahwa Pak Dadang pun sempat pernah bertanding dengan Grandmaster Indonesia. Nah, kata Mbak Iren itu justru Grandmasternya itu adalah Grandmaster pertama catur. Nah, jadi seangkatan nih Pak Dadang sama Grandmaster pertama di Indonesia itu. Artinya bisa jadi kalau misalkan secara kualitas Pak, bisa jadi itu setingkat, sportivitasnya dapat. Hanya saja yang kurang bagusnya itu adalah ketika Mbak Iren ini sebagai Grandmaster punya sertifikasi lah, sedangkan Pak Dadang tadi itu dia hanya harus ada kampung dari kampung-kampung. Bahkan untuk main catur pun dia sembunyi-sembunyi dari istrinya. ya gitulah, jadi banyak hal lah yang harusnya diperhatikan. Cuman kalau saya melihatnya kemarin ya untuk hiburan aja sih. Iya, bagus tuh keren. Kalau untuk entertain dapat bisanya. Iya. Sampai orang kan tergiring sadar tidak sadar jadi ikut-ikutan
komentarin catur, padahal main catur juga nggak pernah kan. Saya langsung Jangan kalau dibuka nih papan catur berat, dikeluarin semua anak-anak catur sok susunin pada salah nyusun ya. Iya, Bentengnya di mana, nanti kudanya di mana. Saya langsung beli itu. Tapi komentarnya kayak udah grandmaster aja kan. Kalau lihat di YouTube, di Instagram kayak udah grandmaster aja, benar nyusun catur aja bentuk kita bisa. Nah itu alhamdulillah ya, dengan adanya pertandingan kemarin saya melihat penjualan catur naik drastis. Saya langsung beli ya. Itu juga langsung. Pengen langsung latihan. Pengen langsung belajar ke Chelsea. Jadi dari sisi Ekonomi naik juga. Nah itu makanya salut lah. Jadi kalau di masa pandemi ini kan bagus juga untuk mengangkat UMKM atau bisnis-bisnis yang kira-kira memang kayak pariwisata gitu ya, kan bisa diangkat juga gimana caranya mungkin dibikin story juga kayak gitu ya. Kalau bisa gimana rame pariwisata virtual gitu ya. Oke lah, jadi yang penting intinya semuanya menang. Semuanya bahagia. Walaupun bahagia, Kita senang juga. Karena kalau tim Walaupun sebenarnya Chelsea kan agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa? Terlalu cepat pada Dang tuh. Harus santai. Iya, Waktu lah. terlalu cepat kalahnya. Emang susah sih lawan cewek tuh. karena beda cara mainnya, bro. Lawan cewek itu kan pasti nomor satu pasti. mungkin karena faktor stamina mungkin sih kalau menurut saya. Mengalah. Oke. Hai. Oke, siap. Jadi Oke, makasih teman-teman udah gini ya, nonton. Hai. Menyimak video yang sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Mudah-mudahan dunia percaturan Indonesia maju, lebih maju lagi dan makin banyak orang yang main catur. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.